Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di praktikum mata kuliah PC komputer. Ini pertemuan-pertemuan dasar yang berkaitan dengan citra dulu. Kita belum bahas PC komputer saat ini. Kita masih mengenal citra menggunakan MATLAB 2019. Pastikan Anda semua telah menginstal MATLAB 2019. Ya, ini sangat besar, tidak bisa saya share filenya karena 19 GB lebih ya. 19 GB sampai 20 GB. Mungkin kalian bisa cari filenya sendiri masing-masing. Apakah download masing-masing atau boleh ke mari ya. Di lab ada. Nanti bisa kalian copy, pastikan punya hard disk ya, atau flash disk yang cukup untuk mengopi ini. Kenapa kita pakai 2019 ke atas? 2019 sekarang udah ada 2020 ya. 2017 juga udah bisa sebenarnya ya, tapi fasilitas ataupun fungsi-fungsinya sudah lengkap di sini ya 2019. Karena kita nanti menggunakan CNN ya, Convolutional Neural Network. Nah, oke, di sini ini udah login atas nama Adinda nih ya. Ini saya pakai komputer lab. Ini Adinda Titania, ini mahasiswa sudah tamat ini semester ini. Dia mengerjakan tugas akhirnya atau skripsinya di lab sini bersama saya dan tim. Jadi kalau misalnya anda juga tertarik dengan untuk tugas akhirnya PC komputer ya, karena ini sangat menarik bagi saya ya, bagi yang lain tidak tahu, tapi sangat menarik karena bisa bermain dengan gambar saja, kita bisa mengenali objek-objek dalam gambar gitu. Itu sangat menarik sekali. Nah, sebelum ke sana, kita mengenali fungsi-fungsi di dalam MATLAB. Ya, sebenarnya MATLAB ini kita bisa menggunakan script ya. Ini script. Nah, di scriptnya ini kita bisa buat coding baru. Nah, tapi untuk mencoba biasa di MATLAB di command Windows saja kita coba-cobanya. Tapi kalau kita mau simpan di sini ya, di editornya di new script ya, new script. Nah, yang pertama kita menggunakan fungsi read ya, image read. Nah, help bagaimana cara menggunakan image read, read. Ini agak kecil. Kenapa agak kecil? Karena saya saya mengontrol komputer lab ini ya dari laptop saya. Jadi tampil desktop saya di sini gitu. Ini desktop dari lab ya, menggunakan AnyDesk ya. Menggunakan AnyDesk. Jadi tidak bisa saya besarin. Kenapa demikian? Karena di PC lebih cepat menggunakan MATLAB ya. Kalau di laptop saya agak lambat saya, apalagi nanti menggunakan aplikasi yang besar. Nah, ini contohnya. Imread mana dia? Imread read image from graphical file. Nah, jadi membaca image atau gambar dari file grafik ya, file gambar. Nah, misalnya JPG, BMP dan lain sebagainya tergantung ekstensinya. Formatnya seperti ini, A sama dengan imread file name dan formatnya. Read a grayscale or colored image from the file specific by character vector or string saklar file name. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau seperti ini dia akan ditampung di variabel A. Ini sekarang udah mengandung atau berisi image di dalamnya.
Kita contohkan saja, ini banyak ya, berapa bit ini udah kamu pelajari di pengolahan citra. Contoh di sini menggunakan image yang tersedia di MATLAB, yang MATLAB sediakan. Ini contohnya. Ini kalau dia image form local file di file di sistem 32 ini, new local filenya ya. Ini belum saya ubah. Kalau kamu mau ubah di apa kamu sendiri, maka dia akan direktorinya ke punya kamu gitu ya. Direktorinya kamu ubah ya. Ini kan seperti ini C ya, kamu kalau mau di D taruh di D ya. Nah, imdata ini sudah punya nilai dari NGC 6543A JPEG ini udah menampung ya. Kita lihat aja imdata. Itu nih. Berapa ukurannya itu? Ya, kita tengok dia. Im size imdata ya. Apa tadi? Coba kita tes lagi. Do you in IDM size? Ini IDM size, nggak tahu ini apa IDM size, apakah seluruhnya. Tapi kalau kita mau apa, size aja ya. Size imdata. Ya. 650 kali 650 pixel. Citranya citra RGB. Jadi 3 kanal, red, green dan blue. Ya. Red, green dan blue ya. Jadi itu ini matrik citranya 650 kali 600 pixel ya. Jadi itu total semuanya ada berapa nih? 650 dikali 600 ya 90.000 ya, 900 pixel ya. Dalam satu red itu ada 390 pixel, 390.000 pixel. Greennya juga 390 pixel. Tinggalkan dikali 3 aja, 39 kali 3. Jadi jumlahnya semua. Kalau kita mau ambil ukurannya, kita bisa ambil misalnya height dan width ya, tinggi dan lebarnya sama dengan im size atau size ya di sini. Im data. Jadi height-nya 650, width-nya itu ini udah dikalikan dengan 3 ya. Harusnya ada satu lagi berarti. Ini kita ambil ini red green blue nya, channelnya lah kita ambil. Nah seperti ini. Itu kalau mau nampung height, width dan channelnya, berapa channelnya ya ke dalam masing-masing variabel gitu ya, masing-masing variabel. Oke, tadi itu mengenalin imread ya, untuk membaca image, dan size untuk melihat size dari image-nya. Kalau selanjutnya ada im show, im data. Nah itu dia gambarnya. Nah, im show, im data. Ini untuk menampilkan image, im show, im data. Nah, jadi menampilkannya. Selanjutnya im write, im data, a.jpg.
kita lihat dulu help im read. Soalnya help im write. Im write formatnya mana dia? Agak payah ya, CLC aja dulu. Nah, di sini ini bisa menyimpan file ya, write atau menulis file atau inilah. Seharusnya sudah nih. Imwrite A, ini nama A itu file specific. Write the image A to the file specific by file name. Ini format specific by formatnya. Jadi image A disimpan dengan nama file name dengan format PNG. Jadi kita lihat lagi, coba contohnya. Ada dikasih contoh ya. Ya, coba lagi. Im write im data error using unable to open file. Im data permission write permission. Wah, ini nggak bisa kayaknya ya di apa, coba di D kita. Saya sudah mencoba beberapa kali imwrite imdata JPG. Ini tidak bisa. Tapi memang seperti ini formatnya. Mungkin waktu menjalankannya tadi run as administrator ya waktu MATLAB-nya. Karena saya tidak bisa membuka langsung ya, karena ini di komputer lab, saya hanya jalankan di rumah. Apa masalahnya? Nanti kita cari lagi. Enable to open file JPG for writing. You might not have write permission ya. Untuk menulisnya kita belum punya permisi ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ini saya pun agak-agak lupa karena ada sedikit terganggu ya, sambil ngajar sambil melayanin mahasiswa lain gitu ya, untuk bimbingan dan segala macam. Tapi nggak apa-apa, imwrite ini bisa kalian coba di komputer kalian ya. Mungkin ini ada permissionnya yang belum jalan, tapi memang codingnya seperti ini ya, bisa menyimpan ya. Selanjutnya apalagi yang perlu? Kita lihat dulu. Selanjutnya kemarin kita belajar tentang kontras, misalnya help lalu agak help kontras ya, nih kontras grayscale color map to enhance image contrast. Contrast grayscale color map ya, map color untuk perbaikan kontras image ya, untuk memperbaiki kontras image. Ini rumusnya. Contrast map sama dengan contrast XM, return a gray contrast enhancing color. Nah, ini kita coba dulu. Tadi udah ada kita imdata ya, imdata. Coba
im im kontras sama dengan kontras im data. Ini M nya apa ini? Ya, ini titik tengahnya ya, titik apanya kita lihat dulu. Kita coba kasih 127. Error using ya, ini kontras ini untuk apa ya namanya, grayscale ya kalau menggunakan fungsi ini. Jadi kita cek contohnya. Ini kita tekan aja sini, ini akan muncul ya, contohnya. Ini load ya. Ini saya copy, ini paste. Ini gambar aslinya. Ini selanjutnya new map. Oke, dia akan berubah ya, ini jadi grayscale ya, grayscale tapi dikontraskan grayscale-nya. Oke, itu kalau menggunakan kontras yang ada di sini ya, menggunakan help kontras ya. Selanjutnya CLC. Sebenarnya udah ada rumus-rumusnya, tapi kita nggak tahu kayak mana apa namanya. Kalau kita menggunakan fungsi-fungsi, kita nggak bisa menggunakan rumus yang ada kemarin ya. Ya, di teori kemarin misalnya brightness itu yang brightness kalau nggak salah ya, image sama dengan image yang asli misalnya fxy atau citra hasil ya, citra hasil ini ya, citra hasil sama dengan citra asli ditambah kecerahan ya, tingkat kecerahan, atau variabelnya K kalau nggak salah di teori. Nah, di sini kita punya citranya apa tadi? Imdata ya, kalau nggak salah imdata. Imdata ya, imdata. Kita punya data aslinya imdata. Terusnya kita mau naikkan kontrasnya misalnya 50, misalnya citra bukan kontras ya, brightness sama dengan ini sama dengan ya imdata tambah 50 misalnya. Im show citra BGHT brightness citra ya, ya ini yang ini sudah di brightness atau lebih cerah gitu ya. Kita bandingkan im show im data. Nah, kalau ini kan lebih gelap gitu ya, ya dibandingkan dengan yang tadi ya.
figure name. Nah, coba kita lihat ya, gunakan figure, bisa nggak ya? Ini figure 1 ya, ini figure 2. Ya terang. Siapa? Pamit ya Pak. Ya. Brigi. Bisa kita lihat ya perbandingannya. Ini yang sebelum di brightness, ini setelah ditambah 50 brightnessnya. Nah, itu contoh. Jadi semuanya nampil. Sama misalnya kita membuat variabel, misalnya A sama dengan 1, 2, 3 misalnya. B sama dengan A ditambah 5. Nah, ini kan udah bertambah semua. Ya, ditambah 5 semua. Jadi nilainya semua itu ditambah. Nah, sekarang rumus kontras ya. Kontras. Rumusnya apa kemarin? Rumus kontras ya, saya buka dulu. Kemarin kontras rumusnya nih ya. G sama dengan citra asli dikurang P ditambah P ya. Jadi rumus kontras itu sama dengan G dikali citra asli dikurang P. P ini adalah penguat kontrasnya, titik kontras, di apa tadi? Ditambah P. Tambah P. Ya, berarti im kontras sama dengan im data. Oh enggak, G-nya kita anggap 2. G-nya kita ambil 2 nilainya dikali im data citra aslinya ini ditambah P, P-nya 127, kita anggap titik tengah dari citra itu. Kalau citra 256 kita ambil nilai tengahnya 127 ditambah P. P-nya 127. Terus kita tampilkan function apa tadi? Figur 3. Im kontras. Itu dia kontrasnya. Kamu bandingkan sendiri. Tadi figur 2. Ini citra brightnessnya, citra aslinya. Mana citra aslinya tadi? Figur 1 ya. Nah, ini citra aslinya. Jadi coba pakai citra lain biar supaya nampak perbedaannya. Ini kontrasnya karena terlalu tinggi nih ya. 127 ini terlalu tinggi karena banyak hitam di sini. Nah, coba kita cari yang lain lah ya. Coba kalau kita kontrasnya pakai misalnya 30. Lebih jelas ya. Nah, kita ambil titik tengahnya tadi 127 awalnya.
dia banyakan di hitamnya nilai apa ini, nilai hitam ini 0. Kalau 27 berarti yang 0 ini tetap 0 ya, ke bawah semua, jadi min dia. Nah, dijadikan 0. Yang ininya, nah inilah seperti ini. Jadi kita harus tahu juga kalau kebanyakan nilai intensitas cahayanya kita bandingkan lah. Nah, ini sebelum dikontras citra asli, ini setelah dikontras. Nah, nampak bedanya ya, lebih jelas yang ini setelah dikontras. Nah, kita pakai 30 karena apa, kebanyakan hitamnya. Sebenarnya kita tahu dulu thresholding mana yang banyak, diambil garis tengahnya situ untuk titik kontrasnya. Kita threshold. Kita tahu grafiknya, kemarin kan udah kita belajar grafiknya, kita ambil tengahnya. Ya, mana yang tengahnya itu yang kita ambil jadi titik kontrasnya. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Ya, dasar sekali. Ya, bagaimana kita membaca citra, mengetahui ukuran citra, kita shape, kita brightness, kita kontras. Selanjutnya kalau mau kamu masukkan ke yang lain rumusnya silakan. Ini kan ada banyak rumus yang lain. Inverse gitu ya, dan segala macamnya. Itu bisa kamu coba sendiri di rumah. Nah, pastikan kamu mengerjakan ini, kamu coba-coba di rumah. Dan saya mau lihat apakah kalian sudah punya MATLAB-nya masing-masing. Apa yang saya coba, silakan kamu coba di rumah. Nanti kamu screenshot, minimal udah adalah MATLAB kamu dan sudah bagian ini sudah ada ya. Bagian ini ada di screenshot kamu. Saya tutup sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.